Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdizal Safiru Ramadan Asaf. Saya dari jurusan Sistem Informatika akan mengerjakan dan menjelaskan tugas 2 untuk pemrograman berbasis desktop. Tugas 2 ini kita akan membuat sebuah program Java untuk menampilkan menu di restoran makanan. Soalnya yaitu kita membuat menu restoran dengan user bisa menginputkan tanpa batas. Di menu ini mempunyai 2 kategori, yaitu makanan dan minuman. Terus program ini bisa menghitung total biaya pesanan berdasarkan menu yang dipilih dan jumlahnya. Kemudian menampilkan pajak, keseluruhan biaya pelayanan, dan juga diskon dan promo. Kemudian di program ini ada manajemen menu. Di manajemen menu ini pengguna program dapat menambahkan menu makanan dan minuman ke program, mengurangi menu dan juga menghapus menu yang ada. Baik, saya akan jelaskan. Ini programnya sudah saya buat. Di sini terdapat 2 kelas, yaitu kelas menu dan kelas main. Di kelas menu ini dibuat untuk penyimpanan menu makanan dan minuman, mulai dari nama, harga, dan kategori. Kemudian di sini saya jelaskan di sini kelas main. Di sinilah semua dari programnya, dimulai dari sistem scanner in untuk agar user bisa menginputkan input dalam pemilihannya. Kemudian di sini adalah pendeklarasian array menu, kemudian juga pendeklarasian isi dari array tersebut. Mulai dari ini adalah default menunya dalam program yang sudah ada. Mulai dari di sini ada makanan, nasi goreng dengan harga, kategorinya, begitu juga dan minumannya, es teh, jus alpukat, mulai dari harga dan kategorinya. Oke, kita mulai dari fungsi utamanya. Program akan melakukan do while. Di sini sistem akan menampilkan 3 pilihan, yaitu pesan menu, manajemen menu, dan keluar kepada user. User dapat memilih dari ketiga pilihan ini. Jika user menekan 1, maka keluar dari perulangan dan akan menuju ke fungsi pesan menu. Jika menekan 2, dia akan masuk ke manajemen menu, dan ketiga, sistem akan keluar dan memberhentikan program. Selain itu, jika user memasukkan pilihan angka keluar dari 1 atau 2, 3 ini, sistem akan menampilkan pilihan tidak tersedia dan akan melakukan perulangannya lagi. Kemudian di sini sistem akan melakukan pengecekan dan akan melakukan peringatan jika inputnya bukan angka. Input bukan angka, ini pesannya. Oke, kita masuk ke pilihan pertama, yaitu menampilkan menu. Fungsi ini berfungsi untuk mengambil semua isi dari array menu tadi dan melakukan perulangannya terus dan ditampilkan ke user. Di sini bisa kita lihat akan melakukan perulangan mulai dari kategori makanannya ini beserta juga minuman. Di sini adalah fungsi pesan menu tadi yang setelah user jalankan. Kita bisa lihat mereka akan menampilkan menu tadi, yaitu mengambil dari semua isi value dari array ditampilkan. Kemudian di sini terdapat perulangan while, yaitu user menginputkan pilihan tadi yang keluar sesuai dengan nomornya. Jika dia pilih 0, maka dia akan selesai pemesanannya. Kemudian user dapat memilih dari angka 1 yang telah dideklarasikan dari array dan juga dari kurang lebih sama dengan jumlah menu yang ditampilkan, yang telah ditampilkan menu fungsi. Jika user memasukkan nomor keluar dari jumlah pilihan tadi, sistem akan memunculkan peringatan menu tidak tersedia dan kembali lagi untuk memasukkan. Disuruh untuk memasukkan dari menu yang telah dikeluarkan. Kemudian jika sudah memilih makanan, di sini user juga akan memasukkan jumlah pesanan tadi yang menu yang telah dipilih. Di sini user diminta untuk memasukkan jumlah pesanannya. Jika user memasukkan 0, akan diberi peringatan juga di sini. Kemudian jika sudah pemesanan selesai semua, user dapat memilih 0 untuk berhenti melakukan pemesanan. Jika sudah selesai, sistem akan melakukan
akan menyimpan menu menu makanan dan menu minuman yang telah dipesan dan juga jumlah dari pesanan tadi. Sini kita bisa lihat di sini dilakukan pentotalan jumlah pesanan dikalikan dengan harganya, harga barang yang telah dipesan. Kemudian di sini kita bisa lihat dilakukan pendeklarasian untuk pajak, harga pelayanan. Di juga ada pendeklarasian diskon jika subtotalnya lebih dari 100.000 akan dikenai diskon 10%. Juga di sini ada pendeklarasian promo jika harga totalnya melebihi 50.000 akan dikasihkan promo minuman gratis, beli satu gratis satu. Kemudian di sini dilakukan pendeklarasian total harga setelah penambahan dari pajak, penambahan dari pelayanan, dan pengurangan dari diskon dan promo. Kemudian di sini ada pendeklarasian penampilan struk pembayaran setelah pemesanan selesai semua, seperti di dalam tugas 1 kurang lebih akan ditampilkan mulai dari harga jumlah total, dari pajaknya, harga pelayanan, ditampilkan juga jika diskon ada atau tidak, begitu juga promo ditampilkan ada atau tidak. Nah, kemudian di sini terdapat fungsi manajemen menu. Di sini fungsi ini terdapat sama seperti menu utama, yaitu ada 4 pilihan, yaitu menambah menu, merubah harga menu, menghapus menu yang ada, dan kembali ke menu utama. Sini terdapat perulangan untuk memasukkan menu pilihan 1 sampai atau lebih dari 4. Jika user memasukkan pilihan keluar dari itu, sistem akan melakukan peringatan pilihan menu tidak tersedia. Kemudian jika user memilih dari salah satu, akan menampilkan fungsi seperti jika memilih 1 akan masukkan fungsi tambah menu, jika 2 berubah akan ke fungsi ubah harga, jika 3 masuk ke fungsi hapus menu, dan keempat sistem akan keluar dari perulangan dan kembali ke menu utama. Nah, di fungsi ini user dapat melakukan, sistem akan menanyakan nama menu yang akan ditambahkan. Jika user memasukkannya kosong, sistem akan melemparkan peringatan nama tidak boleh kosong. Setelah selesai memasukkan nama, sistem akan meminta harga dari menu yang telah dibuat tadi. Sama seperti nama, harga tidak boleh 0. Jika 0, sistem akan melakukan peringatan seperti ini, harga harus lebih dari 0. Kemudian di berikutnya adalah sistem akan menanyakan kategori dari menu yang telah dibuat, termasuk makanan atau minuman. Jika memasukkan input selain makanan atau minuman, sistem akan melakukan peringatan, melemparkan peringatan kategori hanya makanan atau minuman. Jika sudah memasukkan tipenya, sistem akan menanyakan jika ingin menambahkan lagi menu baru atau tidak. User bisa memasukkan iya atau tidak. Selain itu, sistem memasukkan selain iya dan tidak, sistem juga akan melakukan peringatan input hanya bisa iya atau tidak. Kemudian di sini, jika iya, sistem akan memasukkan menu tadi yang telah dimasukkan ke dalam array menu dan akan melampirkan pesan menu berhasil ditambahkan. Jika selain itu, misalnya dibatalkan, tidak, sistem akan menampilkan pesan penambahan menu dibatalkan. Kemudian di sini terdapat validasi, yaitu jika user ingin menambahkan menu baru atau tidak. Jika iya, dia akan kembali lagi ke sistem tadi, menambahkan nama harga menu yang baru. Jika tidak, sistem akan berhenti dari perulangannya. Jika selesai, user akan dikembalikan ke manajemen menu. Kemudian di sini ada fungsi ubah harga. Di sini sistem akan menampilkan nama makanan dan minuman yang telah tersimpan. Kemudian user dapat memilih dari angka 1 sampai total dari jumlah minuman dan makanan yang ditampilkan untuk melakukan pengubahan. Jika sama seperti penambahan menu baru, jika user memasukkan selain dari yang ada di tampilkan menu, sistem akan menampilkan pesan nomor tidak tersedia. Kemudian setelah user masukkan angka sesuai dengan ditampilkan menu, sistem akan menanyakan ingin mengubah atau tidak. Seperti di penambahan menu baru, dilakukan pengecekan iya atau tidak. Selain itu, user memasukkan iya, selain iya atau tidak, sistem akan memberikan peringatan.
kembali lagi menanyakan ingin mengubah iya atau tidak. Jika user memasukkan iya, akan ditanyakan harga baru yang ingin ditambahkan, harganya berapa, tidak boleh dari 0. Jika 0, sistem akan melakukan peringatan lagi. Kemudian jika sudah sesuai dengan sistem akan mengupdate harga makanan atau minuman yang telah diubah, kemudian sistem akan menampilkan pesannya. Jika berhasil, sistem akan menampilkan harga berhasil dirubah, jika tidak, perubahan dibatalkan. Kemudian di sini terdapat fungsi hapus menu. Sama seperti ubah menu, sistem akan menampilkan semua menu yang telah disimpan. Kemudian sistem meminta user untuk memilih yang ada dari tampilkan menu ini. Seperti yang tadi, jika keluar dari yang ditampilkan, sistem akan menampilkan peringatan. Jika user memilih sesuai dengan nomor tadi, sistem akan menanyakan dia yakin ingin menghapus atau tidak. Jika iya, sistem akan menghapus menu tersebut dengan menampilkan menu berhasil dihapus. Jika tidak, penghapusan dibatalkan. Kemudian kembali lagi ke manajemen menu. Oke, saya sudah menjelaskan semuanya secara dasar dalam kodenya. Saya bisa menampilkan hasilnya di terminal. Kita bisa mulai java.main. Bisa dilihat di sini aplikasi restoran, pesan. Di sini terdapat 3 pilihan: pesan, menu, manajemen menu, keluar. Bagaimana jika kita memilih seperti yang telah dibuat tadi, input harus berubah angka, bahkan jika di luar angka pilihan tidak tersedia? Kita melakukan pemesanan aja dulu. Kita pesan, bisa dilihat di sini terdapat 4 makanan, 4 minuman. Kita buat makanan di bawah 100, memilih pesanan di bawah 100 untuk menampilkan struknya. Nomor 1, kita memesan 3, 1 selesai. Bisa dilihat sini struk pembayarannya, nasi gorengnya 3 kali 75.000, pajaknya 10%, 7.500, pelayanan 20.000 menjadi 100.000, 25.000. Di sini tampilkan tidak ada diskon promo karena subtotalnya di bawah 100.000. Kemudian kembali lagi kita melakukan pemesanan. Kita melakukan pemesanan dengan subtotal di atas 100.000 untuk men-trigger diskon. Kita lihat lagi nasi goreng dengan jumlah 5, kemudian selesai. Bisa dilihat di total harganya 120.000, pajaknya 12.500, pelayanan, kemudian ditampilkan diskonnya. Kita pesan lagi untuk menampilkan promo minumannya. Kita pesan ST dengan jumlah 5, selesai. Kemudian kita mulai lagi pemesanannya. Kali ini kita mencoba untuk men-trigger promonya. Kita pilih menu 1, kita pilih ST dengan jumlah 6, kemudian selesai. Kita bisa lihat kita memilih minuman dan jumlah subtotalnya melebihi dari 50.000, maka men-trigger promo. Kita digratiskan 1 minuman. Kemudian saya akan menampilkan di manajemen menu. Kita lihat terdapat 4 pilihan. Bagaimana jika di luar itu pilihan tidak tersedia, sama seperti menu utama? Kita tambah menu. Nama menunya lele dengan harga 25.000 dengan kategori makanan. Kemudian yakin menambah menu, ya atau tidak? Ya. Menu berhasil ditambahkan. Sistem menanyakan ingin menambahkan lagi? Tidak. Kemudian selesai. Kita bisa lihat di menu ubah harga akan menampilkan lele goreng yang telah kita tambahkan. Kita coba untuk merubahnya dengan memilih nomornya, yaitu nomor 9. Kita rubah. Yang ini merubah, iya. Masukkan harga baru 20.000. Kemudian kita bisa lihat di menu hapus menu, lele gorengnya berubah menjadi 20.000. Kita hapus lele gorengnya. Ingin menghapus, iya. Dan berhasil. Manajemen menu ini sudah selesai semua. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasannya kurang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.